Ramadan diibaratkan madrasah dalam menempah keimanan. Namun Ramadan telah berlalu, bagaimana caranya seorang muslim tetap menjaga keimanannya? Untuk itu, rekan kami Dinal Apriansyah akan mengulasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam segmen Bingkai Ramadan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Pemirsa, Ramadan telah berakhir. Namun jangan sampai iman kita menurun ya pemirsa. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar iman kita tetap terjaga pasca Ramadan. Langsung aja kita bahas bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Gimana Dina? Alhamdulillah saya juga Uja. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat. Amin. Amin. Uja, bagaimana nih agar kita tetap istiqomah ketika Ramadan sudah selesai? Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Satu ayat yang memotivasi untuk kita semua. Ayat ini di dalam Quran surah Fusilat ayat ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terjemahkan Nina. Kata Allah gini, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun para malaikat datang menghampiri dia. Alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Jadi mafhum mukhalafah, pemahaman terhadap ayat ini, kalau kau ingin mendapat ampunan Allah, kalau kau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, kalau kau mau nanti masuk ke dalam surganya Allah, maka satu kata, istiqomah. Ramadan telah berlalu, tapi ibadah tetap nomor satu. Karena kalau kita menjadi orang yang istiqomah, nanti malaikat menjadi teman kita. Jangan takut, jangan sedih, bagimu surga. Kok bisa malaikat, Uja? Kapan kita bisa melihat malaikat? Kapan? Ketika nanti mengalami proses sakaratul maut. Ketika nanti kita mengalami proses sakaratul maut, malaikat datang. Ketika kita istiqomah mengatakan Tuhan kita Allah, kemudian kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, kata malaikat, jangan takut, jangan sedih, bagimu surga yang telah Allah janjikan. Senyum dia. Atau mukanya berseri. Husnul khatimah. Terus Uja, faktor-faktor apa aja nih yang biasanya menurunkan iman kita? Tidak ada lain kecuali maksiat dan dosa. Maka mintalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari maksiat dan dosa. Ingat, kalau tidak ada kebaikan yang kita lakukan, maka potensi besar keburukan akan menghampiri kita. Maka isi waktu-waktu luang kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Berkarya. Ingatkan, ada sebuah mahfuzat. Bekerjalah kamu, berkaryalah kamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tapi beribadahlah kau seakan-akan kau mati besok. Ada kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ganteng, kan digoda sama mama angkat. Kemudian dimasukkan dalam kamar, kemudian dia lari, ditarik. Mana yang koyak? Belakang. Terbuka pintu, ada suaminya. Apa yang kalian lakukan? Tuduh-tuduhan. Dalam Quran dijelaskan, dipanggil seorang hakim untuk memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Enak aja dia menilainya. Kok bingung-bingung? Kalau bagian belakang yang koyak, yang salah kakak kita. Kalau bagian depan yang salah, yang koyak, yang salah laki-laki ini. Rupanya mana yang koyak? Belakang, kakak kita yang salah. Tapi tetap aja yang dihukum Yusuf, walaupun Yusuf benar. Yusuf dihukum, kemudian mulailah menceritakan tentang Yusuf ini. Lama-kelamaan diundangnya mulut-mulut yang berlebih tadi kumpul.
diletakkannya buah, diletakkannya pisau yang tajam, dipanggil Yusuf. Yusuf keluar. Yusuf nggak menoleh, lewat saja. Ibu-ibu tadi, orang kampung yang menceritakan tadi, karena melihat keindahan wajah Yusuf, teriris-iris, tangannya berdarah-darah. Pertanyaan saya, tangan yang terkena pisau tajam itu sifatnya sakit atau tidak? Sakit. Gitu juga ninggal. Kenapa sakit? Seakan-akan mereka tidak mengalami sakit karena tercover, tertutupi dengan melihat keindahan wajah Yusuf. Gitu juga ninggal. Ninggal itu sakit, tapi sakitnya tercover ketika kita istiqomah. Ramadan tidak Ramadan, ibadah tetap nomor 1. Istiqomah. Tipsnya gimana? Datang ke kajian-kajian ilmu. Tipsnya gimana? Baca Quran dan terjemahannya. Tipsnya gimana? Berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Dan minta hidayah kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita. Ramadan walaupun berlalu, ibadahnya tetap semangat. Tetap semangat. Nggak luntur ya Ujah ya? Tidak luntur. Kalau di bulan Ramadan, puasa bisa dilakukannya 30 hari. Alah, kenapa Senin Kamis kok berat kali? Di Ramadan dia khatam. Di luar Ramadan kenapa 1 ayat nggak terbaca? Ya kan? Ketika di Ramadan terawih 23 rakaat dia semangat. Masa duha 2 rakaat berat? Makanya niatnya semua lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin menekankan kepada kita semua, termasuk kita dan para pemirsa. Mulai detik ini carilah amalan andalan. Yang kira-kira dengan amalan itu, kalau kita mati, Allah pantas memasukkan kita ke dalam surga. Cari amalan andalan yang kalau bisa orang lain nggak tahu. Kata Rasulullah SAW gini, ada 7 amalan yang dapat menolong kamu sampai ke alam kuburmu. Disebut dengan amal jariah. Kan ketika kita meninggal terputus amal kecuali berapa? 3 kan? 1, amal jariah atau sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa yang soleh yang mendoakannya. Maaf, nggak semua orang Allah titipkan punya ilmu. Dan maaf, nggak semua orang yang sudah berumah tangga Allah titipkan punya anak. Betul? Jadi apa amalan andalannya? 1, apa kata Rasulullah SAW? Ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia amalkan dia tebarkan. Ini harus ada nih sama kita. Yang kedua, wa waladan soleh antarakahu. Anak-anak yang soleh yang ia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Yang ketiga, au masjidan banahu. Masjid yang dia bangun. Yang keempat, au baitan libni sabil banahu. Rumah yang dibangunnya untuk keperluan sosial. Yang keenam, au nahron akhraja'a, sedekah yang dia air yang dia alirkan. Yang ketujuh terakhir, au shadaqatan akhraja'a, sedekah yang dia keluarkan ketika dia sehat dan dia berikan pada saat dia sehat dulu. Ya Ujah, semoga kita tetap istiqomah. Amin ya Allah. Walaupun Ramadan telah berakhir ya Ujah ya. Nah, mudah-mudahan kita jumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.